2015 saya lulus kuliah S2-nya, tapi saya burn out gitu dan saya merasa aku nggak tahu mau ngapain gitu. Hidup itu juga kemana saya nggak tahu. Iya. Akhirnya apa? Saya karena burn out, FOMO dan banding-bandingin diri aku dengan teman-teman aku, akhirnya Oke. aku career break selama setahun Om. Tapi setelah lulus kuliah aku merasa pintar aja nggak cukup gitu. Nasib kita itu sama atau mirip dengan 5 orang yang paling sering kita hubungi. Oke, itu betul betul. Gitu. Ada juga yang sudah punya sekian puluh kilogram Mas nggak happy ya? Iya banyak yang Merasa nggak sukses ya? bener. Aneh juga ya. Oke, kali ini kita kedatangan Mas Agung ya. Mas Agung ini kalau per hari ini berapa banyak buku yang sudah diciptakan? Lebih dari 100. Wow, 100 ya? Iya. Yang paling fenomenal yang mana? Dari saya pribadi yang paling fenomenal The Calling. The Calling ya? Itu 2019. Ya. Berarti 7 tahun yang Iya, lalu ya? 7 tahun lalu. 2019 ya? The Calling, apa yang bikin dia fenomenal? Bukan karena kapan jualannya, tapi lebih ke the story behind. Jadi gini ceritanya. 2012 saya lulus kuliah. S1 ya. Iya. Kemudian saya kerja 3 tahun sambil S2 waktu itu. Iya. Ambil kelas malam gitu. 2015 saya lulus kuliah gitu ya. S2-nya. Iya. Tapi saya burn out gitu. Dan saya merasa aku nggak tahu mau ngapain gitu. Hidup itu juga kemana saya nggak tahu. Iya. Gitu. Akhirnya apa? Saya karena burn out, FOMO dan banding-bandingin diri aku dengan teman-teman aku, akhirnya aku career break selama setahun Om. Oke. Gitu ya. Jadi selama setahun itu aku career break alias sabbatical kalau bahasa kerennya. Aku travel keliling Indonesia. Terakhir aku di salah satu pulau terpencil di perbatasan Malaysia, Singapura, Indonesia. Di Kepri, Kepulauan Riau lebih tepatnya. Dan di masa itu aku mencoba banyak sekali profesi ya. Karena memang saya nggak tahu mau ngapain. Waktu itu aku burn out gitu ya. Dan aku banding-bandingi temen aku yang sudah quote-unquote sukses gitu. Karena aku mencobain banyak profesi nih. Gitu, untuk mencicipi aku cocoknya di mana gitu. Dan aku mencoba lebih dari 100 self-assessment. Untuk tahu aku tuh siapa, bakatnya apa, kepribadiannya kayak 100 apa. self assessment. Caranya gimana? Aku datang ke biro psikologi gitu ya. Aku juga datang ke apa ya, lembaga yang punya assessment ya, kayak Gallup assessment, Harris assessment. Kalau di Indonesia tuh yang bagus kayak Priadi Psychological Fingerprint ya, kalau aku nyebutin brand, Steven segala macam. Itu yang ilmiah ya. Ada juga yang pseudosains nih, yang pendekatannya itu numerologi, life path, enneagram, human design, weton gitu ya, pace. Weton tuh Jawa ya. Kalau pace Chinese ya, Chinese gitu kan, numerologi, life path, sampai fisiognomi gitu kan. Fisiognomi itu apa? Ya baca wajah. Gitu. Kemudian apa? Grafologi ya. Grafologi itu tulisan tangan, terus apa namanya, palmistry, baca garis tangan. Energi dan sebagainya gitu. Jadi hasilnya gimana tuh? Hasilnya dari yang awalnya aku sudah nggak tahu mau ngapain dan almost depression, aku jadi tahu aku nih siapa, sukses dan bahagia itu apa versiku, dan hidup ini mau dibawa kemana. Karena waktu itu usiaku 20-an pertengahan gitu ya. Aku merasa dulu insecure dan melihat teman-teman aku yang sudah kelihatan di atas ya, terkenal maupun sudah punya power, sementara aku kayak nggak jelas mau kemana gitu. Sejak itu aku merasa, oh aku ternyata nggak seburuknya aku bayangkan gitu. Ternyata ya, dan satu lagi, di masa itu setahun itu aku bertemu orang-orang terbaik di negara Indonesia. Dari level DPR ya, anggota DPR gitu ya, politisi, banker, entrepreneur, coach, konsultan, scientist, semua orang best of the best dari negara ini gitu Om. Nah aku tahu faktanya mereka one on one gitu ya. Di momen apa mereka memiliki turning point gitu ya, dan triggernya apa, drive-nya apa, sehingga dia kayak menemukan sense of apa ya, kayak drive ya. Oh aku pengen ini nih, aku pengen fokus di sini nih, aku pengen kontribusi bidang ini nih. Nah waktu itu saya merasa di persimpangan gitu. Gitu. Makanya The Calling bagiku tuh seperti sangat-sangat begitu emotionally apa ya, membuat aku sangat-sangat hidup ya. Itu buku ke berapa yang lupa ya? Karena saya nggak mau ngejar banyak juga gitu, jadi udah aku let it flow aja gitu. Nggak mau ngejar quantity juga. Iya. The Calling ya. Ntar coba saya cari lah. Masih ada nggak sih? Di Gramedia seluruh Indonesia ada pada masanya. Sekarang kalau digitalnya ada di Google Playbook, di
segera media digital. Kalau Oke. cetaknya mungkin beberapa masih ada yang jual di Tokopedia, Shopee. Berarti buku-buku itu bisa dibaca untuk orang yang sedang bingung ya? Iya, bingung hidup ini mau dibawa kemana, sukses sama bahagia itu apa sih? Iya, definisinya Kan ya. orang udah nih. Iya, iya. Ada orang yang sukses tuh ketika sudah punya BMW, rumah di Pondok Indah Iya, mungkin, iya. punya aset triliunan, sudah ada yang mungkin sudah S3, Iya, iya. sudah punya jabatan keren gitu. Kan orang beda-beda. Ada juga mungkin yang dia di kampung, mohon maaf ya, biasa aja mungkin dari sisi ekonomi tapi dia happy juga gitu. Iya. Orang beda-beda gitu. Betul. Gitu. Ada juga yang sudah punya sekian puluh kilogram emas nggak happy ya? Iya, banyak yang Merasa nggak sukses ya? bener. Aneh juga ya. Banyak yang bunuh diri gitu ya, banyak yang apa namanya burn out ya, drugs larinya dan sebagainya gitu. Oke. Nah, keputusan pada saat mau apa istilahnya? Mengambil keputusan bahwa oke, kayaknya saya adalah writers atau mau ambil jalur penulis. Itu kapan? Ya sejak itu sih. Karena dulu awalnya Oke. saya tuh pengen jadi seorang saintis sih. Berat. Saintis, aku pengen waktu itu pengen ke Amerika gitu kan, beli S3 gitu. Tapi di tengah jalan aku merasa kayaknya bidang ini bukan yang aku mau deh. Bukan karena saya nggak mampu untuk sekolah, bukan Iya, iya. lebih ke bidangnya sih. Kayaknya bukan ini deh. Ya waktu itu. Jadi makanya aku burn out, aku merasa kayak diriku hilang gitu ya, dan aku merasa harus mencari jadi diri aku seperti apa gitu. Oke. Nah, Gitu. pertama kali sudah memutuskan untuk writing, buku apa yang pertama kali dibuat? Oh, oke. Setelah menemukannya, Ya. judulnya Mantra Kehidupan. Mantra. Mantra Kehidupan itu refleksi melewati quarter life crisis. Refleksi melewati quarter life crisis dan fresh graduate syndrome. Itu sebelum The Calling sih buku itu. Jadi buku ini menceritakan anak muda yang selalu kuliah bingung mau ngapain gitu kan, dan ya memandu teman-teman ya, semuanya yang baru lulus kuliah atau Jadi sekolah. journey ya, journey mereka buat orang mau ngapain. Iya, sebelum dia ngambil pet ini, pet itu, Iya. pet ono, itu harus tahu nih dirinya itu apa. Karena kalau saya kutip pepatah Tiongkok ya, Sun Tzu, dia mengatakan bahwasanya kalau kita sudah tahu diri kita dan tahu medan pertempuran, maka 50% kemana di tangan. Iya. Itu dulu konteksnya militer atau perang. Iya. Kalau konteksnya bisnis atau konteksnya kehidupan, kita harus tahu nih diri kita siapa dan dunia yang kita hadir kayak apa. Minimal kalau kita sudah tahu diri kita, 50% kemana udah di tangan nih. Sisanya tinggal ikhtiar atau effort ya, sama faktor X ya, faktor nasib gitu ya. Iya. Itu karena tidak bisa dibungkiri ya, hidup ini nggak cukup hanya kita bekerja keras. Betul. Nggak cukup nih, ada faktor lain yang itu nggak bisa kita kontrol. Iya. Nah, masih ingat gak itu berapa halaman? Wah, nggak inget nih. Nggak inget ya? Kalau ukuran A5 tuh almost 300. Itu padahal buku pertama ya? Bukan pertama itu buku kesekian. Karena aku sebelum burn out tuh sudah nulis buku berkali-kali. Cuma bedanya waktu itu masih kayak rame-rame sama temen nih, antologi, bukan sendiri. Tapi buku pertama yang saya terbitkan itu ketika aku lulus SMA sih. Waktu itu lulus SMA ya? Tapi bukunya itu bukunya sederhana sih, tentang waktu itu judulnya Grand Vocabulary Mastery. Karena aku di boarding school. Itu tahun berapa buku 2008. Itu sebelum aku kuliah nih. Buku itu lebih ke apa ya, jadi buku guidance atau panduan untuk mengajari teman-teman yang ada di boarding school atau pesantren agar bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, bahasa Inggris lebih baik. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bisa bahasa Arab? Bisa, bilingual gitu. Tapi karena sekarang jarang praktek ya, sekarang mungkin lebih pasif ya. Tapi masih bisa, kalau baca itu masih bisa. Bisa ya. Kalau mau ditingkatkan lagi masih bisa, karena basicnya udah ada gitu kan. Oke, nah hari ini kita akan kupas buku keren nih. Ini semua orang nggak, kalau kayak rich itu mungkin banyak jadi tema ya. Tapi kalau wealth itu ini kan berat banget nih, Mas Agung nih. Iya. Ini kan mungkin kalau bahasa Indonesianya adalah kaya raya kali ya. Kalau kesejahteraan sih. Kesejahteraan sih. Nah ini kita akan kupas secara efektif ya. Buku terbaru dari Mas Agung nih, Agung Setio Wibowo ya. The Wealth you can't lose ya. Membangun kekayaan sejati di dunia yang semakin terhubung. Nah, bisa nggak diceritain apa yang melatar belakangi bikin buku dengan judul keren ini? Wah, itu lagi-lagi itu based on my true story sih. Jadi ketika aku tuh sekolah itu katanya sih aku pinter gitu, selalu juara kelas. Bahkan aku kuliah S1 sudah tuh full beasiswa, nggak bahkan uang sepeser pun gitu. Karena aku dari kampung gitu kan, balik ke hijrah ke Jakarta gitu ya.
Tapi setelah lulus kuliah aku merasa pintar aja nggak cukup gitu. Aku merasa dulu karena terlalu jadi kutu buku, nerd gitu kan, aku nggak banyak gaul sama teman-teman aku. Yang bilang nerd itu siapa? Diri aku sendiri sih. Oke, jadi benar-benar memahami diri sendiri Dan ya. sebenarnya teman aku juga banyak yang bully aku sih gitu, bully aku. Itu usia berapa pada saat ada yang bully-bully gitu? Sekolah SMA? Enggak. SMA dari bahkan SMA terutama sih, karena SMA aku di boarding school kan, itu makin sangat-sangat bikin aku mental healthku sangat terganggu sih, karena kalau boarding school selama 5 tahun itu kan, sorry ya 4 tahun sekolah, setahun ngabdi ya saya kan. Jadi selama 4 tahun saya sekolah itu setiap hari ketemu orang yang sama di asrama gitu. Jadi aku merasa kayak hidup aku tuh kayak ditelanjangi oleh teman-temanku loh ibarat kata. Saya kira gitu pembulian sekolah itu cuma ada di Korea. Tahu film itu nggak, Weak Hero? Nonton nggak? Di Netflix. Udah nonton? Seru kan? Ada beasiswa 2 ya. Semoga yang ketiga muncul ya. Oh, itu gimana menyiasati menghadapi pembulian yang itu berkelanjutan nggak sih? Itu saya bahkan 4 tahun tuh. Iya, 4 tahun saya dibully, tapi untungnya aku survive gitu. Karena aku waktu itu nggak punya apa ya, niat yang jelek. Aku hanya saja aku mungkin waktu itu apa ya, mungkin kemampuan berkomunikasiku kurang gitu. Jadi aku pinter secara akademik, tapi aku merasa gagal secara sosial gitu. Ngerti nggak sih? Ketika aku kuliah juga sama sih. Aku mungkin pinter, IP ku bagus hampir 4 gitu. Salah satu lulusan terbaik gitu. Kalau dari sisi Akademis IPK, dari sisi EPK maupun sisi non-akademis nih gitu. Aku sering memenangkan lomba tingkat nasional gitu, bahkan jadi finalis lomba nulis juga tingkat internasional, bahkan lomba nulis tingkat nasional aku sering itu kelas ketika kuliah. Aku sering banget ikutan lomba nulis gitu ya, dan sering menang ya tingkat nasional. Yang ada kan macam-macam ya, dari kampus, lembaga pemerintahan, bahkan pernah jadi finalis salah satu lomba nulis ya tingkat internasional, dan jadi pembicara di mana-mana. Tapi lagi-lagi aku merasa waktu itu kemampuan aku berkomunikasi dan bergaul kurang nih Om. Jadi ketika aku lulus kuliah, aku burn out, aku merasa kayak nggak punya banyak teman gitu. Aku punya teman banyak, tapi kayak nggak ada yang deket banget gitu. Makanya, nah ketika aku sudah mengejar umur 30-an, aku merasa wah aku nggak bisa kayak gini terus nih gitu ya. Aku nggak bisa jadi Superman gitu. Aku butuh banyak orang. Dan setelah aku selidiki ya, orang-orang yang sukses dimanapun latar belakangnya ya, bidangnya gitu ya. Jadi mereka tuh orang-orang yang apa? Jadi konektor tuh Om. Entah itu politisi, entah pengusaha, profesional, apa ya, orang-orang yang berkecimpung di bidang aktivisme sosial. Sebenarnya adalah orang-orang yang jadi konektor gitu ya. Seperti itu. Jadi sejak itu aku merasa aku harus jadi konektor yang memberikan value, yang impactful ke orang-orang yang saya bantu gitu. Sejak itu saya menjalankan, akhirnya lahirlah buku ini. Iya, benar. Ini berapa lama nulisnya? Sekitar 2 minggu saja. Mikirnya aja, menentukan judulnya ini berapa lama? Menentukan judulnya less than a week sih. Karena itu kan akumulasi dari saya 14 tahun bekerja 14 tahun saya kan mengamati gitu kan, mengamati, menjalani gitu ya. Namun puncaknya ya tahun kemarin ya, saya nggak bisa nih hidup seperti ini terus-menerus ya gitu ya. Makanya sejak itu Om, saya ketemu orang seminggu tuh 4 sampai 10 orang baru setiap minggu. Saya jadwalkan, memang saya keluar rumah ketemu seminggu tuh 4 sampai 10 orang baru saya temuin. Itu tadi connecting itu tadi. Iya, entah itu teman lama saya temuin maupun orang-orang baru yang saya jadi temen gitu. Iya, betul. Iya. Ini kalau dari judulnya ini sebenarnya buku ini untuk siapapun nih. Nggak ada batasnya nih. Nggak ada batasnya. Karena bicara waktu itu kan tadi kesejahteraan ya, bahwa anak-anak Gen Z pun bisa masuk ke situ. Anak Gen Z bisa nggak baca buku ini? Bisa banget. Bisa ya? Bisa banget. Bisa nggak? Boleh nggak diceritakan part of dari buku ini beberapa gitu, Mas Agung? Sebelum nanti teman-teman kalau pengen tahu dalamnya kan mereka harus beli, harus baca nih. Salah satunya ya adalah orang itu, kebanyakan orang ya, termasuk saya dulu ya, ketika itu pengen deket sama orang, itu transaksional teman-teman. Misalnya aku pengen ketemu Om Agung nih, aku langsung belum kenal ya, nggak ada babi bu, aku langsung jualan nih, nawarin produk, nawarin jasa. Itu salah satu kesalahan yang dulu juga saya lakukan nih. Jadi alih-alih dapat simpati gitu ya, alih-alih kita dapat bikin sambutan, biasanya orang
baca aja enggak atau balas aja enggak gitu. Makanya sebelum kita menghubungi orang, kita harus riset dulu ya, riset dulu. Ketika kita menyampaikan apa ya pesan di DM atau japri di medsos pun kita lebih relate nih dengan konteksnya ketemu tuh mau ngapain. Jadi intinya kalau menurut saya kita harus genuine dulu. Belakangan aja kita making business. Pertama kita berteman dulu. Karena kita di Indonesia teman-teman, meritokrasi di Indonesia itu berbeda loh penerapannya dengan Barat. Orang Indonesia khususnya dan Asia pada umumnya dia lebih mengutamakan apa kedekatan ya, hubungan baik dulu itu baru ada trust. Ketika sudah ada trust, setelah kita pengen kerjasama, berbisnis, berpolitik, ya monggo. Tapi jangan harap kita dapat keuntungan dari siapapun kalau kita belum ada kedekatan, hubungan baik atau trust. Itu nggak bisa dilangkahi dan itu nggak bisa dibeli gitu. Itu harus genuine. Nah itu salah satu poin yang dibahas di dalam Wealth. The Wealth ya. Artinya itu jadi salah satu jalan untuk bisa mencapai kesejahteraan ya. Yes, kesejahteraan tuh nggak hanya masalah uang ya, tapi juga secara umum. Karena banyak orang yang saya riset tuh secara finansial tuh baik banget gitu ya, tapi secara sosial juga dia lemah. Jadi ketika dia punya masalah besar gitu ya, nggak banyak orang yang ngebantu. Gitu. Nah saya tuh punya kebiasaan unik, Mas Agung nih. Jadi kalau saya beli buku ya, saya sempat punya hutang kartu kredit setiap bulan itu ya 4 juta untuk bayar hutang pembelian buku. Zaman dulu saya harus ke toko buku tuh, nggak kayak zaman sekarang. Jadi punya perpustakaan di rumah ya. Nah, terus belakangan masih suka beli buku, tapi saya punya kebiasaan unik ketika saya ingin baca buku ya, beli buku atau baca buku, saya suka sembarang membuka halaman sembarang. Jadi di halaman sembarang itu nanti saya misalnya pengen baca halaman pertama di ujung kiri. Nah saya pahami di situ tuh. Nah, terus setelah saya bisa memahami isinya dan menurut saya punya pendapat tentang buku itu, terus saya coba lagi tuh 3 kali percobaan. Saya buka cek lagi dan berikutnya. Nah nih kita coba main game seperti itu ya. Nah dalam konteks ini saya lebih kepada nanti buka halaman, terus saya bacakan, terus saya tanya ini maksudnya apa gitu ya. Ya boleh. Ini saya akan random aja ya, jadi saya akan ambil sekali, kita uji 3 kali. Yang pertama saya buka di sini. Nah waduh ini ada rumus rasional nih, berat kayaknya nih, bentar ya. Jadi saya buka ada di halaman 7 nih. Halaman 7 ada poin yang berisi formula rasional. Titik 2, sukses sama dengan kapabilitas dikali koneksi. Itu maksudnya apa, Mas? Oke. Ini teman-teman semuanya. Karena kan kita hidup ini bersosial ya. Gak ada orang yang jadi Superman gitu ya. Gak mungkin orang jadi Superman gitu. Adanya ada super tim gitu ya. Maka kalau orang hanya mengandalkan kapabilitas atau kompetensi atau skill gitu ya, dia nggak bisa meleverage kesuksesannya gitu. Karena nggak ada orang yang mengenal dan membantu dia. Tapi kalau orang itu kompeten atau punya skill atau kapabilitas dan dia punya circle yang mendukung, punya ekosistem, maka banyak orang yang membantu dia. Gitu. Apalagi kita di Asia ya, kita di Indonesia ya, pintar aja nggak cukup, kompeten aja nggak cukup ya. Kita harus punya jejaring atau network agar apa? Banyak orang yang tahu value kita apa. Berarti circle tadi ya? Circle, bener. Circle. Oke, ini game pertama. Ini keren nih. Jadi saya buka, ini keren banget poinnya, Mas. Bahwa sukses itu kapabilitas perkoneksi. Pinter, kalau nggak ada yang tahu, ya percuma ya. Nggak kepake skillnya. Bukan percuma, tapi kurang order. Kurang order ya, kalau orientasi uang. Ya intinya kurang impactful. Karena kan nggak ada leverage. Oke, betul, nggak ada leverage. Jadi koneksi tadi adalah leverage-nya. Oke, clear. S sama dengan C dikali K. Oke. Sukses sama dengan capability dikali jumlah koneksi. Jadi kalau dia masuk ke satu circle itu bisa bener sekali leveraging ya. Bener. Makanya kalau kita baca banyak buku yang udah terbit nih, gitu ya. Saya lupa nama penulisnya siapa. Yang jelas gini, nasib kita itu sama atau mirip dengan 5 orang yang paling sering kita hubungi. Oke, betul. Gitu.
Ya saya percaya itu sih gitu. Karena ya kalau kata orang kampung di kampung halaman saya ya, kata tetangga saya ya, kalau kita pengen wangi kita harus bergaul sama orang-orang yang wangi ya. Tapi yang wangi, ya entah itu orang yang suka pakai parfum atau penjual parfum penjual bahkan parfum. itu. Jadi Atau ada juga pepatah luar yang bilang ya burung itu biasanya akan terbang dengan koloninya kan. ya, Jadi orang akan apa ya, betul-betul. terkoneksi atau terhubung dengan orang-orang satu frekuensi. Betul. Kalau orang kata orang barat satu tribe gitu ya, Ya, satu oke. circle gitu. Penting itu. Jadi kalau seandainya kita punya mimpi untuk ini ya, jadi wealth ini, ya sekarang lihat aja diri kita tuh ngumpulnya sama siapa. Iya, benar Kalau sekali. ngumpulnya sama dia 5 orang nih misalnya, lihat Iya. aja 5 orang itu kayak apa kagak Iya. gitu ya. Iya. Kalau dia kagak, ya berarti dia harus Iya. merubah Iya. circle-nya, Bener. memperbaiki Iya. atau membatasi ya. Iya, Oke. nggak harus 5 orang literally sih, tapi intinya kita Clear. itu akan cara kita berpikir, cara kita tuh bertindak gitu kan, bersosial itu Betul. sangat dipengaruhi oleh siapa circle kita. Orang-orang yang Iya. paling sering kita temuin, entah itu mentor kita, teman nongkrong kita. Kalau misalnya Mas Agung nih sebagai pimpinan, sebagai direktur ya, terus punya tim. Ya. Anggaplah misalnya perusahaan startup lah, karyawannya ada anggaplah 10 misalnya ya. Ya. 10 orang itu tidak lebih well dari Mas Agung nih. Gimana mengatur supaya yang 10 orang itu tidak masuk ke dalam konsep yang tadi tuh, jika temannya Iya. kalian ada 5, maka kalian akan seperti itu. Gimana memahami itu? Saya khawatir pemahamannya akan ditelan oleh mentah-mentah oleh orang mungkin yang tidak berpikir secara jauh ya. Ya. Jadi dia pikir, wah ini kalau misalnya gue sebagai komisaris atau direktur utama, terus setiap hari bergaul sama karyawan 5 orang misalnya, ini 5 orang ini masih pada miskin semua, gue bakal kayak miskin mereka juga. Kira-kira gitu nggak Ya. sih? Enggak, Enggak ya? bukan. Itu namanya pilih dong, pilih. Bukan gitu ya? Iya. Justru ya kalau kita konektor kita harus berteman dengan siapapun. Siapapun. Kalau kata pepatah ya, satu musuh tuh kebanyakan, 1000 teman tuh kurang. Iya. Tapi ingat, walaupun kita dianjurkan berteman dengan sebanyak mungkin orang, pasti gini, kalau di buku ini saya ceritakan sih, kalau di teori psikologi itu ada batas seberapa banyak orang yang mampu kita ingat juga sih Om. Iya. Terus, nah berapa jumlahnya itu ada di buku ini gitu. Jadi biasanya kalau di buku ini saya jelaskan ada 3 circle sih. Pertama inner circle kita ya, orang-orang yang paling sering kita hubungi ini dulu dari pasangan keluarga ya. Itu inner circle. Inner circle. Jadi itu kalau kata orang sales tuh kayak hot misalnya connection lah ya. Orang sudah tahu kenal kita luar dalam, mungkin teman nongkrong, teman kuliah, teman bisnis, pokoknya udah tahu luar dalam diri kita. Ya. Itu biasanya sekitar ya 5 sampai 10 orang lah ya. Di luar itu ada sekitar 50 orang di second layer atau second circle. Itu orang-orang yang kenal ya, pernah berinteraksi tapi nggak begitu nggak intens. Sekedar aja ya. Nah, di luar itu ada lebih banyak lagi. Nah, makanya kita sebagai orang, kita harus senantiasa mengkalibrasi. Siapa saja sih orang-orang yang senantiasa perlu kita rawat relasinya, approach-nya. Karena pasti setiap orang kan punya prioritas masing-masing kan, gitu ya. Nah, tuh. Gitu. Mendengerin tuh. Artinya jangan sembarangan gaul ya. Ya. Berteman dengan sebanyak apapun orang nggak masalah. Berbuat baik kepada sebanyak apapun orang itu harus, tapi orang-orang yang kita ajak berkolaborasi, berinteraksi, ya itu sebisa mungkin mendekatkan kita pada mimpi kita. Berarti bobotnya benar-benar harus diatur ya. Tingkat kedekatannya harus kita atur ya. Karena gini, again, kita punya waktu cuman 24 jam sehari ya. Kalau rata-rata umur orang Indonesia itu sekitar ya saya nggak tahu ya sekarang berapa ya angka harapan hidupnya, mungkin sekitar ya 70 atau 70, ya mungkin around lah ya, more or less. Itu berapa banyak sih waktu yang kita punya gitu ya. Kalau dan itu nggak masalah bisnis pekerjaan ya, ada pasangan, ada anak di rumah, kita harus berolahraga, beribadah, makanya kita harus make sure waktu kita tuh benar kita maksimalkan agar mendekatkan diri kita terhadap mimpi itu. Betul. Itu tadi game yang pertama tuh kita buka, dapat halaman 7 yang mempromosikan sukses adalah capability dikali koneksi ya. Baik, kita masuk game kedua nih. Kita buka halaman keberapa, random aja. Saya ambil acak di sini. Jebret. Nah.
Nah ini keren banget ini. Ya, masuk ke halaman ini dua-duanya keren ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tuh Mas Agung, bahwa ketika saya ngacak dan isinya itu keren banget, maka buku itu keren. Amin. Jadi buat teman-teman itu ini buku wajib. Karena tadi random dapat di halaman 7 ada formulasi tentang sukses. Nah, saya random yang kedua di halaman 80 dan 81 ini dua-duanya bagus. Saya mau yang halaman 80 ini agak berat ya. Nggak apa-apa deh. Jadi ada tulus sama dengan kejelian plus personalisasi plus momentum. Ini kaitannya dengan well itu di mana Mas Agung? Tulus sama dengan kejelian plus personalisasi plus momentum. Ini maksudnya apa ya? Ya, jadi gini, kalau kita itu apa namanya genuine dalam berbuat baik, kita berinteraksi ya. Ya intinya sebenarnya kita tuh ya harus full heart sih. Kita harus present ya, harus hadir gitu ya. Kemudian kita harus empati, harus peka ya terhadap konteks dan situasi di mana kita berinteraksi dengan orang lain gitu Om. Gitu. Ini ada hubungannya nggak dengan misalnya tulus ya? Oke lah, kita koneksi atau jalan bisnis dengan dia, ya kita tulus aja. Terus tiba-tiba kita ditipu misalnya, ada rugikan. Kita ya udah tulus aja, lupakan, atau kita batasi koneksinya, udah selesai di situ, kita cut circle itu. Atau gimana? Nah, kalau kita tulus ya, dan tulus dan ikhlas gitu ya. Kalau kita merasa dicurangi oleh orang lain gitu ya, maka ya kita kita sebaiknya ya kita harus juga menjaga hubungan baik, tapi tingkat kedalamannya ya kita juga harus agak jaga jarak ya. Tapi kita nggak perlu benci orang itu. Iya, Karena saya percaya ya, di konsep ini juga saya ulas berkali-kali ya. Apa yang kita lakukan itu akan balik ke diri kita. Dan ini menurut teori psikologi maupun teori agama gitu ya, bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita harus senantiasa memberi, melayani, menolong, membantu. Betul. Karena at the end of the day itu akan balik ke diri kita lewat skenario Tuhan ya, lewat jalannya seperti apa ya, itu kita nggak tahu ya. Nggak pernah tahu di kemudian hari kita juga pasti akan dapat sesuatu nih. Entah jelek atau baik dari yang kita lakuin gitu. Keren itu. Nah, ini di halaman 81-nya ada tip praktis membangun reputasi melalui perhatian yang tulus. Itu silakan teman-teman baca aja nanti di halaman 81. Nah, saya game terakhir nih, Mas Agung ya. Sulap. Tim Salabin, kita masuk ke halaman berapa ini? Ini udah 2 kali gamenya, keren banget nih. Ya. Yang ketiga, masuk ke sini. Ini ada satu kata yang saya suka banget nih. Di halaman 138. Mastermind kecil bisa menjadi game changer. Maksudnya apa itu? Nah, keren banget ini. Ini tadi yang saya sebutkan tadi Om. Jadi 5 ya ada yang bilang ada yang bilang 5 sampai 10, ada yang bilang 7 sampai 10. Jadi it doesn't matter sebenarnya berapa. Jadi orang-orang yang satu circle atau satu frekuensi nih. Orang yang paling sering kita ajak diskusi, ajak ngobrol gitu ya. Ya itu kualitas diri kita itu akan sangat dipengaruhi orang itu, cara berpikirnya, bertindaknya gitu ya, sikapnya kayak apa ya, karena kita akan ada hukum aksi reaksi kan, energi itu kan, betul ya. Jadi kita akan ya kayak magnet aja, tarik menarik gitu. Kita akan disatukan sama orang-orang yang sama frekuensi. Nah, ini true story ya, sekitar 3 bulan lalu saya ketemu dengan salah satu direktur utama sebuah lembaga BUMN lah ya, gitu. Dia juga bilang sih, teman dia di kuliah di S1 itu ya dia bilang sih kayak geng 5 ya kalau salah. Sampai sekarang dia berhubungan erat dan 5-5-nya bagus gitu. Temennya dia itu kebetulan si temennya itu satu siklus itu selesai menteri di era sekarang gitu. Nah, dia karena masih maintain relasi ya dia jadi jadi di root atau direktur under kementerian itu. Jadi action reaction ya. Itu. Makanya kita ya, saya pun juga sama sih. Sampai sekarang ya saya nggak semua orang itu saya perlakukan sama. Saya punya teman banyak, tapi tingkat kedekatan saya itu nggak mungkin saya samakan. Betul, treatmentnya beda ya. Ada yang kalau dengan si X itu ya cukup misalnya ngobrol 5 menit atau cukup via online. Dengan si Z bisa offline. Nah, nih Mas Agung nih. Jadi ini kita udah melakukan game yang ketiga kali. Semua halamannya tuh keren banget ya. Dari halaman 7
terus 80, 138. Jadi saya secara pribadi itu menganjurkan teman-teman untuk baca buku ini. Nah, sekarang saya bisa nggak request gini Mas Agung? Misalnya nih ada teman-teman sudah membaca buku ini, terus mereka punya pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung. Boleh nggak misalnya nanti orang itu kita undang podcast bareng di sini, Mas Agung hadir? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, jadi artinya buat fansnya Mas Agung ini yang nanti membaca buku The Wealth You Can Lose ini, kalau dia merasa ada sesuatu yang mau dibahas, bisa disiapkan waktunya mungkin sekitar 30 menit kita podcast bareng ya. Boleh. Jadi dia bisa bertanya lebih dalam lagi ya. Kadang-kadang ada orang yang pengennya di mentoring, di coaching. Dia kayaknya baca itu super cepat atau bahkan kalau bisa dia kepengennya mendengarkan langsung dari si penulisnya. Nggak apa-apa ya? Oke, nanti kalau seandainya ini silakan aja hubungin kami ya. Kalau kalian sudah baca buku ini, terus kalian misalnya punya pertanyaan di halaman sekian nggak ngerti, kepengen dijelasin ya secara direct, kita siapkan waktu nggak apa? 30 menit ya. Ya, jadi ini bagian dari ketersediaan Mas Agung nih. Nggak cuma nulis buku, tapi mau tanggung jawab menyampaikan secara offline juga. Gitu ya. Mas Agung, closing statement-nya before we close, sebelum kita tutup. Buat teman-teman semua nih. Your network is your net worth. Your network is your Network. Ya. Jadi ya intinya semakin banyak orang yang kita kenal dan mengenal value kita, maka peluang rezeki atau mungkin kemudahan hidup ya itu akan semakin besar. Rezeki itu nggak harus dalam bentuk uang ya atau finansial, tapi beyond. Gitu. Ini bagus banget nih. Your network is your net worth. Net worth itu net worth ya. Jadi kekayaan. Bahasa Indonesia apa sih? Ya intinya jaring kita itu berbanding lurus dengan kekayaan. Kekayaan yang bersih ya. Bukan yang kotor. Kalau kotor potong pajaknya banyak banget kan? Ya benar. Baik. Terima kasih banyak Mas Agung atas waktunya ya. Next time tolong kabari kalau mau rencana punya ide membuat buku apa lagi atau sudah launching. Ini kalau mau beli ini di mana ya? Ini by the way ini sekalian promosi, besok nih saya baru mau launching besok nih di Gramedia Grand Indonesia jam 3:30 sore. Gramedia Grand Indonesia, Grand Indonesia Pusat ya, Tamrin gitu ya. Jam 3:30 sore gitu. Besok 3:30 sore. Iya, 1 Agustus. Teman-teman sudah bisa dapetin buku ini di Gramedia Indonesia dari tanggal 7 Juli. Bagi teman-teman yang malas untuk ke toko buku bisa datang ke mengunjungi gramedia.com atau Tokopedia dan Shopee. Berarti kalau mereka datang ke sana, mereka beli, terus mereka bisa tanya-tanya langsung. Tanya dan tanda tangan gitu. Iya. Berapa menit di sana? Offline sekitar ya 1,5 sampai 2 jam. Itu cukup banget. Udah, kalian datang ke sana. Jadi kalau perlu ya, boleh nggak misalnya ada orang datang beli buku itu, dia udah beli terus Mas Agung tolong dong ceritain inti dari buku ini, boleh? Boleh. Boleh juga tuh, baik banget orangnya. Baik Mas Agung, thank you banget sudah hadir di podcast kita ya. Sama. Next time kita coba diskusi yang lebih berat lagi ya. Ini agak berat, prosesnya panjang. Semua orang punya mimpi untuk jadi wealth ya, sejahtera, kaya raya, sukses dan lain-lain. Ya tinggal tadi rumusnya sebenarnya sederhana ya, capability dikali dengan network ya. Iya, terkoneksi. Bisa leveraging. Thank you banget Mas Agung. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Ya, ditunggu lagi. Ya, doain sama. Buku berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.